Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Majid. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai hardware pembentuk jaringan. Agar mempersingkat waktu, langsung saja ke jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuan, yaitu setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Dalam jaringan komputer terdapat berbagai perangkat yang dibutuhkan. Nah, intinya jaringan komputer ini adalah seperangkat atau lebih komputer yang saling terhubung dan terkoneksi dan mampu untuk saling bertukar data untuk informasi. Ya, penjelasan singkatnya sih seperti itu. Lanjut, untuk hardware-hardware yang dibutuhkan dalam jaringan komputer. Nah, di sini terdapat beberapa. Yang pertama adalah komputer server. Secara umum, komputer server memiliki fungsi sebagai penyimpanan dari semua basis data informasi. Nah, komputer server ini berfungsi untuk menampung semua informasi-informasi yang dibutuhkan dari sebuah komputer klien. Bukan hanya itu, dia bukan hanya menyimpan, namun juga sebagai penyedia layanan terhadap komputer-komputer klien. Ya, seperti itu. Lanjut, komputer klien adalah komputer yang mengakses layanan server. Nah, ya artinya komputer kalian ini yang menikmati atau ya menikmati lah dari layanan si komputer server. Singkatnya seperti itu. Yang ketiga yaitu kabel. Kabel itu ya artinya sebuah alat yang mentransmisikan paket data pada sebuah jaringan. Dalam jaringan LAN itu sendiri terdapat beberapa jenis kabel yang sering dipakai. Yaitu yang pertama koaksial kabel, twisted pair, fiber optik, dan kabel telepon. Lanjut, 4 konektor. Merupakan perangkat keras jaringan yang fungsinya dipasang bagian ujung kabel untuk menghubungkan adapter kabel ya. Ya artinya konektor ini adalah alat yang menghubungkan antara kabel dengan perangkat keras, baik itu komputer, laptop, atau perangkat-perangkat jaringan lainnya. Nah, di konektor ini terdapat beberapa jenis konektor berdasarkan berdasarkan jenis kabelnya seperti twisted pair, yaitu menggunakan RJ45. Kalau fiber optik yaitu menggunakan ST kalau tidak salah. Kabel telepon kalau nggak salah RJ8, RJ11. Koaksial kabel agak lupa kalau koaksial kabel. Lanjut, yang kelima adalah switch. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien. Sebagai switch ini bukan sebagai pemecah jaringan, namun juga berfungsi untuk menghubungkan komputer ke berbagai komputer lainnya. Agak seperti itu. Lanjut ke 6 yaitu hub. Ya, hub ini sebenarnya hampir sama dengan switch, namun switch itu memiliki kelebihan lain yang mana kalau switch itu dia dapat mengatur paket data yang ditransmisikan. Kalau switch hub itu nggak bisa. Gitu. Bridge berfungsi sebagai jembatan jaringan. Nah, maksudnya itu bridge ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan jaringan lain dengan jaringan kita, ya seperti itu. Hubung antara topologi dengan topologi lain. Ya seperti maksudnya seperti itu. Yang kedelapan adalah access point, memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan. Ya artinya access point ini hanya sebagai penerus sinyal yang diterima oleh router. Yang ke-9 yaitu router. Ya, router ini sebenarnya agak mirip dengan access point ini. Namun router ini memiliki kelebihan yang lebih, yang mana router ini dapat membagi jaringan internet dengan protokol TCP/IP pada komputer klien. Lanjut, repeater berfungsi untuk mempercepat sinyal. Nah, biasanya digunakan untuk jaringan yang memiliki cakupan yang sangat luas.
Nah, di sini bukan hanya memperkuat, namun juga dapat memperluas area sinyal. Nah, lanjut network card, berfungsi untuk menerima koneksi internet. Ya, sebenarnya hardware-nya ini berada pada laptop atau komputer kita masing-masing. Dia itu berfungsi untuk menerima koneksi internet, baik itu berupa Ethernet atau kabel atau wireless. Lanjut, modem, berfungsi untuk merubah sinyal analog dan jadi digital. Sebaliknya, dia juga mampu untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Oke, topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Bus merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan dengan menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi data utama. Nah, intinya para topologi bus ini yang menjadi peran penting itu adalah kabel utamanya, kabel induk ya seperti itu. Ya, namanya kurang lebih seperti itu. Kabel induk ini akan berfungsi untuk menghubungkan semua komputer-komputer yang ada dalam jaringan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, topologi ring. Topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Nah, ya seperti pada gambar tersebut, semua komputer membentuk sebuah titik-titik yang berbentuk lingkaran, yang bentuk lingkaran. Yang mana titik lainnya kan di sini terdapat dua titik. Nah, titik yang pertama itu kalau tidak salah berfungsi untuk mengirim data, yang sisi lainnya berfungsi untuk menerima data. Seperti ya, lanjut topologi star, ada topologi suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap pengguna. Nah, tokoh utama dari topologi ini itu ada pada terminal yang berada di tengah-tengah dari berbagai komputer. Nah, terminal ini akan berfungsi untuk menghubungkan semua komputer pada terminal tersebut agar dapat saling bertukar informasi. Lanjut topologi linear. Nah, topologi linear ini sebenarnya cuma perluasan dari topologi bus, yang mana kabel ini juga menggunakan kabel utama yang dihubungkan dengan setiap komputer dengan konektor. Topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi komponen dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi. Nah, topologi busnya itu ya itu yang menghubungkan antara switch dengan anggap saja yang itu ada router. Di sana itu dia menggunakan kabel utama untuk menghubungkan antara router dengan switch. Nah, switch ini akan membagikan apa yang diterima dari router tersebut. Kan ya bukan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan topologi seperti ini, komputer yang berada di sisi kiri akan bisa terhubung dengan komputer yang berada pada sisi kanan. Lanjut, topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan berhubung secara langsung pada satu jaringan saja. Nah, topologi ini itu kalau ingin berdata, itu akan terhubung langsung dengan targetnya menggunakan kabel. Jadi ya topologi ini sebenarnya agak terlalu banyak menggunakan kabel sih. Nah, karena karena dia itu terhubung secara langsung pada targetnya, jadi dia itu tidak membutuhkan sebuah perangkat lain. Dia itu cuma butuh kabel. Lanjut topologi hybrid, metode topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Nah, seperti yang pada gambar tersebut, itu ada topologi ring, star, dan bus. Iya, terdapat tiga topologi dalam sebuah jaringan. Oke, maaf, tadi ada kesalahan teknis. Lanjut, topologi wireless, topologi yang menggunakan gelombang
nanti sebagai media transmisi data. Nah, pada topologi ini tuh terdapat dua jenis. Yang pertama adalah topologi yang terstruktur, yang mana topologi ini jika ingin mentransmisikan data membutuhkan sebuah perantara. Perantaranya itu bisa berupa access point atau switch. Switch enggak sih, kayaknya switch. Ya kagak lah, dia itu menggunakan kabel. Ya bisa bisa berupa access point atau router. Yang kedua itu topologi ad hoc, yang mana topologi ini tidak membutuhkan perantara sama sekali. Dia itu langsung head to head dengan si target. Lanjut, teknik penyeluruhan sinyal. Yang pertama adalah baseband merupakan sebuah metode dalam menggunakan media komunikasi di mana frekuensinya melewati suatu pembawa atau karet untuk mentransmisikan data. Jadi frekuensi yang jalan itu akan melewati sebuah pembawa. Di pembawa tersebut ya yang akan membawa frekuensi tersebut. Lanjut, broadband merupakan istilah yang generik yang digunakan untuk berbagai jenis koneksi internet dengan menggunakan teknologi broadband. Dalam arti harfiah berarti jangkauan frekuensi yang luas yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Nah, sebenarnya sebenarnya itu kalau broadband itu lebih mengarah pada kecepatan bandwidth pada suatu internet. Ya, setahu saya seperti itu. Lanjut itu prinsip penyaluran sinyal. Yang pertama adalah unicast, merupakan transmisi jaringan point to point atau one to one ketika digunakan. Satu sistem tunggal hanya mencoba berkomunikasi dengan satu sistem lainnya. Yang artinya jika kita ingin ingin berkomunikasi dengan perangkat lah, ya kita hanya bisa terkoneksi. Nah, itu kita bisa berkomunikasi dengan perangkat itu saya. Ya, artinya seperti itu. Lanjut multicast merupakan transmisi yang dimaksudkan untuk banyak tujuan tetapi tidak harus semua host. Oleh karena itu multicast dikenal sebagai metode transmisi one to many atau satu ke banyak. Nah, multicast ini bisa berikan beberapa contoh seperti dalam sebuah jaringan, sebuah host ingin dalam sebuah host dalam sebuah jaringan, semua host itu ingin butuhkan sebuah ya contohnya itu video. Nah, dengan prinsip multicast ini kita bisa memberikan menyalurkan informasi tersebut, video tersebut secara bersamaan dengan di semua host-host yang memerlukannya. Tidak dikirim satu-satu lagi. Kalau Unicast tadi kan ya dia itu perlu mengirim satu satu persatu. Kalau kalau multicast ini tidak, dia itu mampu mengirim langsung banyak. Ya, kurang lebih pengertiannya sih seperti itu. Broadcast jenis termis ini jaringan yang terakhir adalah jaringan broadcast yang juga dikenal sebagai metode transmisi one to all ya. Kalau ya, multicast ini kan yang hanya membutuhkan kalau broadcast ini ya membabi buta. Ya dia itu nggak peduli yang mana yang host yang perlu yang dan mana yang tidak perlu. Jadi dia itu mengirim ya ke semuanya. Lanjut broadcast IP. Nah, broadcast IP ini berfungsi untuk mengetahui host yang hidup pada sebuah target jaringan, yang mana metodenya yaitu mengirimkan ICP info echo request broadcast address dan permintaan akan dikirim secara broadcast ke semua host. Yang artinya permintaan ini akan dikirim ke semua host yang terhubung pada sebuah jaringan. Yang kurang lebih pengertiannya sih seperti itu. Oke, itu dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih memiliki banyak kekurangan. Saya ini hanya manusia, tidak luput dari kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.